isi sejarah kata Karl Marx itu tidak lain dari tarikan-tarikan materialisme. Siapa ini salah contohnya Islam. Siapa Islam? Menguasai apa? Menguasai keilmuan di masa sebelum pertengahan. Menguasai bidang keilmuan. Makanya dari banyak Asia dari berbagai belahan dunia, Asia, Eropa banyak datang ke daerah Arab untuk menggali ilmu pengetahuan sebelum abad pertengahan gitu. Menguasai apa? Menguasai ilmu pengetahuan misal. Dan dan punya apa? Punya ilmu pengetahuan dan menguasai ilmu pengetahuan gitu. Jadi dari sejarah tidak lain menceritakan tarikan-tarikan dari materialisme. Selain materialisme histori, Karl Marx juga memaparkan yang namanya dialektika dan dialektika. Dialektikanya itu tak jauh berbeda dengan dialektikanya Hegel gitu. Ada tesis, antitesis, ada tesis, antitesis dan sintesis. Nah, contohnya itu semisal kok malam ini pada malam Selasa hawanya sangat panas. Ternyata pada malam Rabu hawanya dingin. Iya, tesisnya pada malam Selasa hawanya panas. Pada malam antitesisnya pada malam Rabu hawanya dingin. Maka sintesisnya ternyata di setiap panjang malam ternyata angin mengalami perubahan sintesisnya. Seperti itulah kira-kira ya contohnya. Selanjutnya ya lanjut skip karena sudah banyak yang tidak sabar untuk menanyakan ya. Baik, baik, baik. Sekarang masuk ke pertentangan kelas. Tapi sebelum pertentangan kelas, kapitalisme. Ai, perlu makanya saya di sini. Nah, ini kan sudah tadi ada yang namanya level kelas kan. Sekarang kapitalisme. Nah, di kapitalisme ini muncul kaum pemodal atau borjuis, proletar atau buruh. Nah, ternyata gini. Kanteng. Di dalam kapitalisme itu sendiri ada dua level gitu. Ada dua bagian. Ada borjuis atau pemilik modal, yang kedua proletar atau buruh. Bukan buruh bahasa Madura ya, buruh. Pekerja. Nah, dulu gini, ada hierarki 6 tingkatan ekonomi dunia yang menurut pandangan Marx. Apa saja 6 tingkatan tersebut? Yang pertama itu komunisme primitif. Sebelum ini ya, sebelum kapitalis, perlu saya jabarkan tingkatan ekonomi dunia yang dilalui oleh sejarah dunia. Yang pertama komunisme primitif.
Jadi dulu orang-orang primitif selain berpindah tempat atau nomaden, dia juga menganut sistem komunis tapi primitif gitu. Jadi semisal dalam satu lingkup ini, katakanlah desa Belumbungan, gaya ekonominya, maka yang ada seluruh sumber daya yang ada di Belumbungan wajib diberikan secara merata. Semua harus makan kelapa misalnya ada kelapanya. Semua harus makan apel jika ada apelnya. Itu yang dimaksud dengan komunis primitif. Cuman makan gitu. Nah, karena manusia purba atau manusia primitif bisa bercocok tanam, maka adalah ladang-ladang yang diciptakan gitu. Ada penumpukan bahan makanan yang menjadi stok. Nah, maka terciptalah yang namanya perbudakan. Nah, karena manusia purba itu sudah bisa bercocok tanam, maka tercipta perbudakan. Perbudakan yang dimaksud di antara manusia tersebut disuruh menjadi kacung untuk mengerjakan ladangnya miliknya, dan nanti ditimbun untuk dilakukan tukar tambah gitu, atau sistem barter gitu. Yang selanjutnya feodalisme. Dari perbudakan tersebut terciptalah kerajaan-kerajaan atau feodalisme, bangsa kelas kasta. Ya, feodal. Selanjutnya kapitalis. Nah, kapitalis. Nah, karena sudah menyinggung karena kapitalis, jadi sebagai pertanyaan mendasar, bagaimana kapitalisme itu tercipta? Kata Karl Marx, kapitalisme itu tercipta karena atau terjadi ketika alat-alat produksi yang berhubungan dengan kepentingan secara umum itu bisa diklaim hak cipta atau dimiliki sendiri. Contohnya, setiap manusia kan butuh minum kan. Karena sudah ingin menguasai, terciptalah aqua, cuy, jenis-jenis baru. Dan kita karena butuh harus membeli gitu. Harus untuk mendapatkan harus dengan cara membeli lagi, bukan meminta lagi, tapi ya itu. Dan kapitalisme bisa diartikan secara definisi kata Karl Marx adalah sebagai suatu sistem ekonomi di mana pemilik modal menguasai sendi-sendi perekonomian. Dan mungkin itu saja ya. Ada yang ingin dipertanyakan? Lanjut lagi. Sebenarnya banyak sih. Nah, dari kapitalisme, dari kritik Karl Marx ini, nah kan manusia, contoh saling sederhana kayak tadi, kapitalisme itu selain menguasai sistem produksi, menguasai alat produksi, memiliki relasi yang kuat, hubungan ekonomi yang kuat. Maka dari itu kalau bahasa gampangnya itu, yang kaya makin akan terus menjadi seorang yang kaya, dan yang miskin tetap menjadi orang yang miskin. Nah, kata yang kaya itu diartikan sebagai orang-orang berjuis yang memiliki modal, dan orang-orang yang miskin diartikan sebagai orang-orang yang menjadi buruh. Jadi air saja, anggaplah ini air gitu. Air adalah kebutuhan manusia kan. Nah, untuk karena ada kapitalisme, karena pemodal, kita untuk mendapatkannya harus dengan cara beli gitu, bukan minta tapi beli. Sehingga kalangan borjuis itu terus menginjak kaum proletar. Ini pertentangan kelas yang dimaksud oleh Karl Marx.
eh, pertentangan kelas itu diakibatkan oleh bourgeois dan yang ditindak itu adalah proletar. Nah, sistem kapitalis, nah bahkan berawal dari kapitalis. Makanya orang-orang yang bekerja di kapitalis itu tidak mementingkan lagi bawahannya. Contohnya gini, kamu sakit atau tidak harus tetap bekerja. Itu kan sudah sistem kapitalis gitu. Secara tidak langsung, dia tidak menghilangkan esensi bawahannya sebagai manusia, yang dimana manusia kan butuh istirahat. Dan bourgeois itu mengkesampingkan itu. Yang penting bagaimana kita terus memproduksi eh, memproduksi gitu, menciptakan sebuah produksi. Jadi oh ya maaf ada yang saya belum jelaskan. Dari kapitalisme itu menyebabkan yang namanya alienasi, keterasingan. Kapitalisme menciptakan alienasi, keterasingan yang dimaksud yaitu eh, seorang majikan, seorang pemilik modal atau bourgeois akan menghilangkan esensi manusia, menghilangkan bahwa menghilangkan esensi bawahannya sebagai manusia. Ya contohnya bagaimana bawahannya tetap produktif, menghasilkan hal-hal produksi, khususnya di bidang industri gitu. Dan yang semula bourgeois itu orang-orang yang kreatif, semisal kan kita melamar jadi PNS, sorry, kita melamar menjadi pegawai, seorang pegawai dengan basic tertentu, misal kecantikan. Tentunya orang yang melamar di bidang kecantikan adalah orang-orang yang memiliki keahlian di dalam kecantikan gitu. Gak mungkin tidak memiliki keahlian. Nah, keahlian itu mengalami alienasi atau kehilangan karena mereka bukan lagi bekerja semata-mata karena kreativitasnya sebagai orang-orang yang ahli dalam bidang teknologi ataupun kecantikan dan banyak lagi. Jadi cara kerjanya seorang buruh itu bukan lagi karena mencintai sebuah pekerjaan, tapi tuntutan untuk makan, untuk bertahan hidup. Nah, alienasi tersebut. Dan bourgeois selalu bahasa kasarnya yaitu mengkorupsi hasil dari kan bourgeois menuntut yang namanya produksi yang nantinya akan menjadi profit. Jadi kapitalisme itu selain menumpuk menguasai alat produksi, juga syaratnya yaitu sistem profit gitu, menciptakan investasi yang lebih terus bertambah gitu. Jadi dari kapitalis lahir alienasi. Alienasi salah satunya saya tadi esensi manusia sudah tidak diperhitungkan lagi. Kamu sakit tetap bekerja. Itu kapitalis. Menghilangkan esensi sebagai manusia, yang dimana manusia harus butuh tidur, butuh makan, butuh lain-lain. Dan orang-orang yang bekerja atau buruh yang bekerja itu selalu dituntut untuk produktif walaupun dengan keadaan yang sakit gitu. Dan yang ketiga banyak intinya ya, kalau dari terjadi eksploitasi besar-besaran. Selain alienasi, terjadi eksploitasi besar-besaran. Eksploitasi maksudnya
Karena kan kapitalis ini tercipta karena adanya hak hak klaim hak cipta gitu. Atau ini adalah wilayah saya menjadi hak milik gitu. Justru dari adanya hak milik ini yang justru nantinya menjadi eksploitasi yang dimaksud dari Karl Marx itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih detailnya nanti akan dijabarkan lagi. Jikalau ada yang ingin menanyakan, silakan bagi teman-teman yang di rumah ataupun yang ada di museum. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kayaknya apa yang disampaikan oleh pemantik tadi ya sudah memaparkan mungkin secara luas bagaimana proses terjadinya pertentangan kelas, bahkan mungkin asal muasal dari terbentuknya pertentangan kelas, bahkan konflik-konflik yang terjadi antar kelas kan seperti itu. Akan tetapi di era sekarang ya pertentangan kelas itu sebenarnya sekarang sudah mulai sudah mulai bergeser. Artinya memang dari segi hal apapun kaum proletar itu akan dirugikan. Karena memang ya kaum burjoi selaku orang yang memang memiliki modal, yang pertama juga memiliki kekuasaan, terus memiliki istilahnya itu hal-hal yang dapat diambil sumber dayanya oleh bukan diambil sumber daya, dapat digunakan oleh kaum proletar untuk menghasilkan salah satu produk dan semacamnya seperti itu. Cuman hal tersebut seringkali ya kita itu mungkin sering dibenturkan dengan adanya sebuah teknologi. Jadi seiring dengan berkembangan zaman, kayaknya memang peran-peran manusia yang mungkin bisa dibilang kalau kata Marx itu sebagai proletar gitu kan. Itu dengan sendirinya akan digantikan oleh sistem, oleh robot dan semacamnya. Nah, cuman di situ ya perlu pembaruan ya, perlu pembaruan. Saya rasa polemik antar kelas itu tidak sederhana itu. Artinya harus ada new Marx di sini. Iya, harus ada penerus-penerus dari Marx. Ya, soalnya kalau kita hanya mengkaji Marx sederhana itu bakal istilahnya itu wah, ngapain gitu ngaji teorinya Marx kalau tidak ada pembaruan dari orang-orang yang dapat meneruskan dari Marx itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan bagaimana itu kan kita biar bisa sharing-sharing realitas sosial yang terjadi sekarang. Kaum proletar itu akan teraliniasi oleh sistem, oleh bahkan bisa saja oleh robot dan semacamnya. Apakah nanti itu akan tetap menjadi pertentangan kelas? Karena mungkin yang terjadi sekarang malah yang bertentangan itu antara sistem dengan orang itu sendiri. Dan yang tetap memiliki hak itu memang tetap kaum burjoi selaku pemilik modal, selaku orang yang berkuasa terhadap sistem tersebut. Terus yang kedua, apakah memang sekarang ada tawaran bagaimana semisal kita sebagai kaum proletar, kita itu meminta hak dari hasil kerja kita. Cuman karena sekarang kita sudah dikerja, kita sekarang sudah tidak kerja karena digantikan oleh robot, mesin dan semacamnya. Terus bagaimana kita menggantungkan nasib kita sendiri seperti itu. Ya. Sederhananya seperti itu mungkin. Baik, pertanyaan dari saya ya. Tadi pemantik menjelaskan mengenai Karl Marx tentang pertentangan kelas. Yang pertama yang ditulis pertama di situ ada kebebasan, ada apa lagi? Ada kebebasan serta ada kesetaraan gitu ya, segala macam. Nah, yang saya tangkap selama saya kuliah ya dari Karl Marx ini, katanya Karl Marx ini kan pelopor dari sosialis. Ya betul ya Kak Banu ya. Nah, dimana kalau di sosialis itu semuanya dianggap sama rata, begitu. Di situ tidak ada kaum borjuis, tidak ada kaum proletar. Artinya hak kepemilikan individu itu tidak ada, betul ya kan Kak? Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi kenapa
Di poin yang pertama itu yang ditulis ada ada kebebasan yang pertama, kebebasan untuk dan kebebasan dari, dan kedua itu ada kesetaraan. Nah, kesetaraan itu kan tidak ada gitu ya di teorinya karma, di prakteknya itu tidak berjuis proletar itu tidak ada tidak ada hak kepemilikan gitu kan ya. Nah, itu kaitannya dengan kebebasan itu di mana? Karena kan kesetaraan itu digaung-gaungkan, artinya kesetaraan itu semua kaum berjus proletar itu kan sama. Nah, kebebasannya itu di mana? Padahal kan katanya poin pokok dari katanya Karl Marx itu bahwa setiap manusia itu pingin kaya gitu kan ya. Nah, itu saja. Terima kasih. Oke, silakan. Baik, saya ingin merespon dari pertanyaannya Mas Akbar. Ada dua pertanyaan yang dipertanyakan oleh Mas Akbar. Yang pertama itu bagaimana proletar biar tidak tertindas gitu. Kira-kira seperti sedemikian pertanyaannya. Karena bagaimanapun berjuis selalu menghardik hak-hak dari proletar tersebut gitu. Nah, bagaimana solusinya agar biar tidak tertindas gitu. Nah, makanya ini tolong dengarkan ya Mas Akbar. Nah, bagaimana proletar itu bisa terbebas dari sistem borjuis yang sangat mencekam itu? Makanya kata Karl Marx, para kaum buruh harus bersatu gitu. Solusi yang paling efektif kata Karl Marx untuk terbebas dari kaum borjuis yang menginjak hak-haknya harus revolusi hukum buruh gitu. Makanya memperingati hari buruh nasional. Nah, kalau di Prancis ya kalau nggak salah tahun berapa ya saya punya catatannya. Taruh mana? Nah, pada 24 Februari itu tahun 1848 itu di Perancis ada istilahnya gerakan revolusi dari kaum buruh, yang dimana kaum buruh itu sadar karena dia posisinya sekarang sedang ditindas oleh kaum borjuis, makanya dia bersatu dan meminta kok saya gak didengerin ya. Oke. Nah, maka solusinya yaitu yang paling pasti harus adanya gerakan revolusi buruh. Revolusi buruh, dan revolusi buruh itu kalau di Prancis terjadi pada tanggal 24 Februari tahun 1848, yang dimana gerakan di Prancis tersebut digadang-gadang karena pengaruh Karl Marx itu menciptakan sebuah pemikiran-pemikiran yang membangkitkan semangat dan kesadaran dari para buruh-buruh tersebut. Itu ya jawabannya Mas Akbar. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Karl Marx memandang modernisme? Ya secara tidak langsung karena posisi manusia akan terancam digantikan oleh AI, artificial intelligence gitu. Digantikan robot artificial intelligence. Nah, ya. Bagaimana Karl Marx memandang modernisme itu yang dimana esensi manusia terancam digantikan oleh sistem AI? Maka
Karl Marx ini memandang kemodernan itu sebagai kesadaran yang palsu gitu. Contohnya gini, kesadaran palsu ini diartikan segini. Pada zaman sekarang gitu. Pada zaman sekarang ada yang namanya handphone atau ya HP gitu, smartphone. Yang dimana setiap hari kita dituntut untuk menjalankan kinerja dari smartphone tersebut. Maka yang tercipta nantinya adalah kesadaran palsu. Kesadaran palsu itu ya sedemikian, cara kinerjanya secara tak kasat mata, tapi menjadi sebuah tuntutan yang harus kita penuhi. Kita untuk bermedia sosial lah, ataupun menghimpun informasi-informasi yang ada di berbagai media gitu. Ya mungkin itu ya. Ya, memang kalau mengaca pada sejarah ya, memang revolusi di Prancis itu memang banyak mengajarkan kaum buruh, memberikan penyadaran terhadap kaum buruh bagaimana memang kaum buruh itu tidak ditindaskan seperti itu. Akan tetapi dengan adanya era modernisasi sekarang, sepertinya memang itu sudah menjadi tantangan sendiri bagi manusia untuk tetap kompeten. Artinya manusia yang tidak kompeten dengan sendirinya itu akan teralienasi. Nah seperti itu. Bahkan kalau kita lihat realitas sosial saja ya, mungkin pelaku praktisi atau seorang pengusaha itu pasti dia itu akan mencari bagaimana dia itu bisa mengambil laba sebanyak-banyaknya dengan modal yang mungkin dapat dipertimbangkan dengan lebih murah itu. Karena gini, semisal saya sebagai saya sebagai pengusaha, ketimbang saya memperjakan seseorang dengan penghasilan mungkin satu hari cuma mendapatkan 10 juta, sedangkan sekarang dengan adanya era modernisasi sekarang satu hari juga menghasilkan 20 juta, otomatis saya akan berpaling ke mesin itu tadi. Nah cuman tawaran sendiri ya yang saya tanyakan itu tawaran kita sebagai kaum proletar, semisal kita kaum proletar, itu apa yang harus kita lakukan seperti itu. Kalau kita cuma mau demo-demo, mau ada penyadaran perihal kesadaran tentang ya kebebasan, berarti juga seperti itu Mas menentang dengan adanya modernisasi seperti itu. Cek. Ya silakan. Ada yang mau nanya lagi? Oke. Maka kalau dengan revolusi para buruh kayaknya kurang efektif. Makanya pada endingnya dari pemikiran Karl Marx itu sebenarnya Karl Marx tidak menghendaki adanya sebuah kapitalisme secara sistem ekonomi ya. Maka sebenarnya cita-cita Karl Marx secara sistem ekonominya yaitu komunisme gitu. Yang dimana semua sumber daya alam itu yang dimana semua di sumber daya alam itu bukan jadi hak milik gitu. Jadi ladang di sana itu kita bisa menikmati secara bersama, bukan menjadi hak milik. Justru karena adanya hak milik itu yang menghapus atau mengalienasi atau menindas atau menginjak-injak tentang harkat dan martabat dari seorang buruh, makanya hapus yang namanya klaim hak cipta atau hak milik pribadi itu hapus gitu. Makanya sistem ekonomi yang ideal kata Karl Marx yaitu komunisme, bukan kapitalisme gitu. Karena di komunisme secara selain kehidupannya kita sudah dipenuhi secara kehidupan, ternyata di komunisme ini juga tercipta yang namanya sosial yang ideal gitu. Ya karena kita sudah tidak memperhatikan adanya kelas-kelas tersebut gitu. Kita sama-sama kita adalah orang-orang yang sama sebagai manusia gitu, yang sama-sama berhak memiliki sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, makan, minum, sandang, pangan, papan dan lain-lain. Makanya itu Mas Akbar.
Nah, Ya. sekarang ada lagi. Ya, ada Silakan, lagi, ada silakan. lagi. Silakan. Sebenarnya pemikiran-pemikiran Marx yang seperti itu menurut saya sudah kuno sebenarnya. Tawaran-tawaran. Saya rasa kalau hanya kita sekedar menghilangkan hak klaim cipta, jadi bagaimana kita itu bisa menentang kaum borjuis, sedangkan ya kaum borjuis kan sudah memiliki semuanya gitu kan. Bahkan saya rasa kalau kita hanya apa kaum proletar yang melakukan penentangan itu menurut saya tidak cukup. Bahkan bisa saja kaum borjuis itu dengan sewenang-wenangnya dia tidak lagi menggunakan jasa dari manusia itu sendiri. Karena otomatis kaum borjuis itu akan bergandengan dengan pemilik sistem. Dengan adanya sebuah sistem tersebut, maka modernisasi yang akan digunakan oleh kaum borjuis itu sendiri. Bahkan kita lihat saja peran guru sekarang sudah mulai digantikan oleh AI. Seperti itu kan, sederhananya seperti itu. Kaum yang berkuasa sampai Saya nggak kapanpun. setuju. Kata siapa buruh digantikan AI, Mas? Alah. Yang Bisa digantikan digantikan, AI itu bisa. pekerjaan elit. Buruh kan pertiannya sulit. Ya nggak mungkin lah diganti AI. Wah, Sejak- ini ngadal-ngadal ini nggak bisa. Sejak kapan guru itu elit? Guru apalagi honor 300 ribu, Mas. Ya, gitu sederhananya gitu. Sejak kapan jadi guru itu elit gitu? Gak ada, kecuali sudah PNS dan ASN ya. Itu mungkin bisa dikatakan sudah, iya, monggo, ya. Cuman gini, yang saya tekankan sekarang, semisal karena memang kaum borjuis itu sudah merata, artinya ada bukan segelintir ya, sudah antara kaum borjuis itu sudah mengadakan suatu konferensi, bisa dibilang konferensi. Jadi kalau kaum proletar itu mengadakan aksi besar-besaran sesama kaum proletarnya, bagaimana semisal kaum borjuis itu juga mengadakan hal seperti itu? Jadi kaum borjuis itu menyepakati bahwa kami selaku pemilik modal, kami selaku pemilik sistem tidak akan menggunakan tenaga dari manusia lagi. Itu bagaimana? Ya, aku sih nggak apa-apa. Lah coba, terus bagaimana coba yang masih mau diperjuangkan oleh kaum proletar? Iya, saya sebenarnya tidak mengikuti ya perdebatan tadi antara Akbar dan Banu ya. Iya sama aja. Jadi kalau pertanyaannya, Miss gimana kalau misalnya kaum borjuis itu membuat sebuah konsensus untuk dengan sistem sedemikian dan tidak menggunakan siapa namanya tuh kaum buruh gitu ya. Kita perlu pahami bahwa kaum buruh di sini adalah para pekerja gitu kan. Untuk menciptakan sebuah sistem itu perlu pekerja. Dan bagaimana sebuah sistem? Bentar. Sebuah sistem itu bisa jalan kalau dia butuh orang, kalau dia menggunakan orang. Orang itu kita pahami sebagai kaum buruh, orang pekerja-pekerja. Maka sistem tidak akan jalan tanpa kaum pekerja. Seperti sebanyak apapun modal, kalau tidak ada yang mau disuruh siapa yang akan mau bekerja? Apakah sistem akan berjalan? Tentu tidak akan berjalan. Itu yang saya rasa dipikirkan Marx, kenapa orang proletar itu punya kekuatan. Karena kalau semuanya mogok bekerja, maka produk tidak akan dihasilkan, sistem akan macet gitu kan. Dan orang-orang berjuis itu akan kewalahan. Bisa aja Anda aja begitu, gitu ya. Nah, iya kita bicara hal yang kecil aja, misalkan begini. Karena saya hidup di lingkungan petani ya, orang petani itu sekarang kewalahan. Karena misalnya banyak orang yang sudah tidak mau bekerja. Lalu siapa yang akan membajak sawah gitu kan? Menggunakan mesin. Yang menjalankan mesin siapa? Manusia gitu kan. Nah itu juga sama juga dengan buruh. Maka orang-orang borjuis itu maka akan kewalahan walaupun dia punya modal. Itu kekuatan itulah yang digunakan Marx. Kenapa mereka merasa bahwa orang proletar itu punya kekuatan untuk menguasai gitu. Siapa seperti itu. Dan saya rasa itu final ya. Cek, Yang ingin saya saya rasa tanyakan. final. Saya rasa Mbak Wina itu harus mengubah sudut pandangnya. Ya, Ya, saya nggak setuju kalau semisal Ya terserah Anda. Ya, saya tanyakan. semisal gini, semisal Saya mau nanya. semisal gini, Kok semisal ngomong gini, begitu? semisal kayak gini Mbak ya, gini. Saya selaku pemilik modal, otomatis kaum proletar untuk Iya. melancarkan usahanya sebagai sebagai kelompok tani kan yang dicontohkan itu katanya menggunakan mesin. Kalau saya sebagai kaum borjuis yang memiliki akses mesin tersebut tidak memberikan terhadap kelompok tani gimana? Yang punya mesin tidak memberikan. Iya, tidak memberikan akses terhadap petani tersebut. Coba Bentar. sederhananya Saya gitu. rasa pertanyaannya ini belum jelas gitu.
Si pertanyaannya ini gimana maksudnya? Tidak memberikan akses. Kau butuh penjelasan masih? Ya, saya jelaskan. Gini ya. Ini yang memprovokasi sebenarnya kameramen. Ya, sebenarnya gini yang saya sederhananya ya. Saya bilang bahwa sebuah sistem itu tidak akan berjalan, produk tidak akan dihasilkan jika tidak ada kaum buruh. Kekuatan kaum buruh itulah yang menjadi kekuatan yang menurut Marx itu perlu kesetaraan. Kenapa? Supaya borjuis itu tidak semena-mena. Belum Kak? Apanya Kak? Marx ya. Karl Marx ya. Maksimal. Iya saya kidung serius adalah Kak. Iya. Itu pakai H. Marx. Apa ini? Oh iya, sistem. Jadi borjuis akan kewalahan. Kenapa? Karena dia butuh pekerja. Bagaimanapun sebuah sistem tidak akan berjalan tanpa pekerja. Akses yang seperti apa yang butuh juga borjuis kan? Gitu kan? Gini, ya, ini ya gimana? Saya bikin pertanyaan sekalian ya. Ya, ada beberapa hal yang bisa kameramen agak minggir dulu. Saya ingin bicara dengan pemantik ya. Ya. Pertanyaan saya adalah ada beberapa, misalkan tadi beberapa konsepnya Marx itu kan gimana caranya tidak ada pertentangan, tidak ada kelas-kelas yang mendominasi gitu kan, semuanya setara gitu kan. Yang saya tanyakan adalah ketika Marx mengatakan bahwa apabila kesetaraan itu dicapai, maka sudah tidak penting lagi ada negara. Iya kan? Nah yang saya tanyakan adalah sebuah sistem yang tidak tersistematis. Bukan sistem ini ya. Bukan, salah ralat. Iya saya ralat itu udah, saya ralat. Iya saya ralat tadi, saya ralat. Iya saya ralat tadi itu. Intinya apabila ada sebuah perkumpulan semuanya setara gitu kan. Tapi tidak ada satu yang mengatur. Ini maunya Marx kayak gimana gitu loh. Lalu gimana jalannya sebuah gimana jalannya sebuah sistem jika tidak terorganisir gitu ya, tidak terakomodir. Tentunya pasti ada yang mengakomodir. Kesetaraan tadi misalkan tadi pemantik mengatakan bahwa itu secara fungsi gitu kan. Fungsi yang semacam apa gitu kan. Saya bingung konsep negara jika tidak ada negaranya, jika tidak ada yang tidak ada yang mengatur, maka juga akan kacau balau gitu kan. Bagaimana akan mengkoordinir sebuah proletar kaum buruh jika tidak ada yang mengatur gitu kan. Misalnya saja demonstrasi, dalam demonstrasi itu kan banyak orang, banyak massa gitu kan, mesti ada korlapnya gitu kan. Nah proses korlap gak usah diinggriskan. Sorry ya Mbak ya, korlap ya. Korlap lah ya. Koordinator lab ya. Nah, itu sih yang pertama itu. Terus yang kedua, dalam apabila kita kontekstualisasikan ke zaman sekarang, mungkin tadi disinggung tentang adanya AI dan lain sebagainya, adanya new lifestyle, AI ya. Bahasa Indonesia Ben. Ada AI dan lain sebagainya. Justru saya melihat bahwa alienasi tidak lagi tentang proletar dan burjuis gitu. Iya, alien itu disebut alien karena dia merasa alienasi di bumi. Iya kan? Iya. Karena alienasi itu tidak lagi tentang ini, apalagi tidak lagi tentang sistem burjuis, tidak lagi tentang burjuis dan proletar gitu. Tapi misalnya begini, banyak orang teralienasi di media gitu kan, dan lain sebagainya. Semua tidak lagi tentang dua hal, tidak lagi dualistik, tapi sudah banyak arah gitu kan. Lalu gimana kira-kira Marx berpikir bahwa menghadapi zaman yang seperti sekarang, misalkan begini, sepertinya sudah tidak ada kelas, tapi alienasi masih ada. Padahal kesetaraan itu tujuannya untuk menghilangkan alienasi. Padahal alienasi tidak lagi dualistik gitu kan. Itu sih. Ya oke, terima kasih. Siap. Oh iya. Dari siapa dulu ini yang ingin ya saya ingin merespon dari Mas Akbar. Dari tadi yang paling menarik pertanyaannya Mas Akbar itu bagaimana Karl Marx memandang modern. Iya, yang dimana kayaknya dari lahirnya modern akan menjadi tawaran nantinya sebagai pengganti manusia atau dikenal dengan sistem AI gitu. Namun perlu diketahui AI itu merupakan produk dari manusia.
tentunya sistem AI itu atau robot-robot itu tentunya hasil dari produksi juga, kapitalis juga. Nah, dari revolusi buruh, salah satunya yang disinggung Mbak Winda tadi, jikalau semua buruh-buruh semua pekerja buruh itu melakukan yang namanya aksi, misalnya mogok kerja gitu, ya sistem ya robotnya nggak ada mas, AI-nya nggak ada, nggak mungkin diproduksi lagi. Nah sekarang sama halnya juga sekarang kan semuanya pengen ada istilahnya FOMO gitu. FOMO yang dimana FOMO itu bisa diartikan apa lah Pak? Astagfirullah. FOMO atau intinya manusia itu pengen selalu mendapatkan hal-hal yang informasi-informasi yang baru gitu. Katakanlah hal itu bisa didapatkan dari ini, dari smartphone gitu. Seandainya buruh buruh pabrik atau buruh industri yang bekerja di bidang smartphone itu melakukan aksi berhenti gitu, hancur sudah. Maka para borjuisme itu tidak lagi bisa melanggengkan kekuasaannya gitu. Dan yang kedua, jawabannya yang kedua, maka sebenarnya Karl Marx ini tidak menghendaki adanya kapitalis gitu. Justru Karl Marx ingin menghendaki adanya komunisme gitu. Sistem ekonomi yang komunisme. Jadi semisal di daerah Belumpungan ada beberapa ladang yang bisa diproduksi, maka lahan gitu. Maka semuanya jika ada semisal ada pohon kelapa, semua masyarakat di Belumpungan wajib makan kelapa. Jika ada pohon apel, maka semua orang Belumpungan harus makan apel gitu. Jadi untuk kebutuhan untuk hidup harus terjamin kalau komunisme gitu. Ya, untuk yang dari Mbak Winda karena gak ada ya. Cuman saya ingin pertanyaannya Mbak Winda kira-kira gini. Bagaimana Karl Marx memandang peran dari negara terhadap kapitalisme ini? Nah, di tahun karena gak ada Mbak Winda ya, ngapain dibahas? Cek. Saya sedikit siap. ya, Silakan. mohon maaf ya, Siap. Mas Nanang ya. Saya sedikit mau bertanya terkait kapitalis tadi. Apakah kapitalis itu memang dikunci dengan suatu produksi? Itu yang saya pertama untuk memastikan bahwa itu. Nah, menarik kajiannya sebenarnya kalau memang lebih dalam, apalagi dikaitkan dengan suatu kontemporer AI ya. Bahwa katanya AI tadi itu tidak dapat melampaui manusia secara sederhananya gitu, karena bagaimanapun ia adalah produk manusia itu. Jadi harus manusianya kan ya. Nah, enggak, memang bahaya emang AI itu. Tesla aja menghentikan penelitiannya sejak 2018 terkait AI karena berbahaya, lebih berbahaya daripada virus corona. Dan kalau enggak iya. Nah, katanya Mas Fakih tadi Karl Marx itu sudah hijrah. Dikirim ke saya tadi pakai surban itu ya. Cuma mimpi Marx sekarang itu sulit untuk dicapai, Mas. Nah, harapannya sulit. Bagaimanapun secara alami kita akan dibentuk oleh sosial itu berkelas-kelas itu. Enggak, kan pasti dengan sendirinya akan diperpecah dengan kelas-kelas sih Mas ya. Walaupun saya misal dengan Mas Fakih ya, atau Mas Fakih sama Akbar gitu, sama yang lain di intelektual saja, memang kita ini intelektual gitu. Ya ini intelektual beneran, saya intelektual bohongan kan kayak gitu. Itu pasti akan di kelas. Kenapa? Karena dikunci dengan kategori intelektual itu harus mahasiswa, dosen kan kayak gitu kan. Diciptakan oleh sosial itu sendiri. Nah, kalau ditarik pada ekonomi, maka menurut saya udah
selesai sebenarnya kajian Marx. Memang perlu banyak revisi untuk di iya enggak bukan dikumpulkan minggu depan. Memang banyak revisi untuk ditinjau kembali ya Mas ya. Sekarang di kelas sosial saja itu. Kalau menurut Mas Nanang, komunisme itu memandang atau memberikan solusi suatu yang terjadi di suatu tatanan negara saja yang secara internasional itu sudah dikotak-kotakkan, ada negara maju, negara berkembang kan ya. Nah, itu komunisme itu bagaimana menginginkan hal yang kesetaraan atau keadilan itu tercapai dari suatu negara tersebut. Kan sampai sekarang kenapa Amerika dikatakan negara maju, iya kan? Masa ada sidang isbatnya kan? Ada kongresnya, ada lombanya kan? Tidak ada ya? Ada nggak Mbak Winda? Kenapa Amerika dikatakan negara maju gitu? Kenapa harus 4 gitu kan ya? EDM ya? Kesehatan, pendidikan dan ekonomi apa? Budaya gitu untuk dikatakan negara maju, kenapa harus 4? Dan kategorinya seperti itu. Ya. Saya tanya seperti itu. Karena dunia internasional sekarang sedang menarik untuk kita kaji, di mana sebenarnya perperangan internasional kan perperangan ideologi kan. Dengan munculnya Vladimir Putin. Wah, Bapak tokoh komunis ingin mengubah tatanan dunia. Kim Jong Un. Lah, itu yang sangat menarik sekali, di mana negara-negara yang memiliki ideologi sama, komunisme, itu seakan-akan secara terselubung memiliki gerakan bawah tanah untuk mengubah tatanan dunia. Sampai sekarang mengarah pada mata uang baru, ya kan? Tidak lagi mengarah pada dolar. Ya bukan dirham, itu punya Mbak. Punya apa namanya? MLM. Bukan. Lah itu. Itu Mas Nanang ya. Kalau saya itu kalau melihat diskusi dari apa? Dari Karl Marx atau pertentangan kelas, itu melihatnya selalu mencari jalan alternatifnya kemana gitu. Jadi untuk arah diskusinya kemana gitu. Jadi kalau saya melihat kayak tadi bahwa ada pertentangan kelas antara kelas buruh maunya dengan kelas proletar. Ya, atau borjuis. Pengaplikasiannya kayak apa gitu. Kalau kita cara pikirnya kayak umpamanya kayak teori klasik itu, kayak komunis, kapitalis itu kan klasik, teori klasik yang sampai saat ini masih kita pelajari. Pengembangannya itu kayak umpamanya gini. Ada 2 dasar. Pertama, kalau kapitalis itu kan akumulasi. Jadi segala macam bisnisnya itu diakumulasikan, mencari hasil atau benefit yang banyak gitu. Jadi akumulasi. Sedangkan sosialis itu distribusi. Di sistemnya adalah distribusi. Nah, dua hal ini sebenarnya masih ada sampai sekarang. Maksudnya masih dipakai. Contoh dalam kenegaraan. Negara itu tidak boleh melakukan akumulasi, berbisnis sebanyak-banyaknya. Negara itu hanya boleh mendistribusi. Jadi kayak pelaku-pelaku bisnisnya akan banyak, untungnya banyak. Nah, maka negara melakukan distribusi, pengambilan pajak, bea cukai dan lain-lain. Nah, itu kan sistem komunis sebenarnya, distribusi ke masyarakat gitu. Nah, sedangkan sistem akumulasi itu mungkin dipakai oleh para pelaku bisnis kayak gitu. Jadi bagi saya mungkin dua hal itu kayak
kapitalis borjuis, pengaplikasiannya itu setiap hari berkembang. Nah, negara memberikan ruang itu, begitu. Memberikan ruang itu. Jadi para pembisnis di Indonesia bebas melakukan bisnisnya, mengakumulasikan bisnisnya, tetapi negara itu melakukan distribusi gitu. Jadi bagi saya tidak berbicara itu buruh atau pemilik modal, tetapi bagaimana itu urusan perusahaan. Jadi kalau melihat dalam satu negara tidak peduli sistem yang dipakai apa oleh perusahaan itu, karena setiap perusahaan pasti akan melakukan akumulasi sebesar-besarnya. Tetapi negara harus melakukan distribusi, pengambilan pajak atau bea cukai dan lain-lain. Itu yang dilakukan negara. Itu kan sistem sosialis yang dilakukan negara. Bagi pelaku bisnis per individu adalah lebih ke kapitalis sebenarnya. Jadi kalau jadi pendistribusiannya kadang tidak sampai kan gitu kan. Jadi bagi saya antara pengaplikasiannya tidak berbicara, kita masih tidak berbicara ini kelas buruh atau kelas proletar atau pemilik modal, tetapi pengaplikasiannya sekarang lebih luas lagi gitu. Jadi mungkin kita pelaku bisnis memang selayaknya pembisnis mengakumulasikan semuanya, tapi di samping itu ada pemerintah gitu. Yang bagaimana hasil dari akumulasi itu dibagikan merata, yang dinamakan distribusi ke masyarakat itu. Atas bantuan tunai atau bantuan BLT dan lain-lain gitu. Oke, saya ingin merespon karena sudah ada Mbak Winda di sini. Saya ingin merespon dari pertanyaannya Mbak Winda. Secara ada dua ya pertanyaannya tadi. Secara tidak langsung Mbak Winda dan Mas Ustadz Jalal tadi menanyakan peran negara terhadap kapitalis. Secara tidak langsung kayaknya seperti itu. Nah, jadi memang benar. Ini ada penggambarannya ya. 5 hierarki bukan. Itu pemerintah. Bukan. Jadi negara itu bisa menjadi unsur penguat, justru menjadi unsur penguat dari kapitalis tersebut. Jadi negara itu menjadi penguat gitu. Jadi penguat karena diberikan kesempatan setiap warganya untuk melakukan yang namanya bisnis. Nah, kapitalis tidak jauh banyak ditemui di kalangan-kalangan bisnis. Tak hanya cukup di bisnis, banyak lagi sistem-sistem kapitalis yang bisa kita temui. Contohnya di sekolah juga ada gitu. Ya, di sisi gelap dari pendidikan ada yang kapitalis juga gitu. Cuman negara ini, iya seperti yang Mas Jalal sebutkan tadi, bagaimana juga menjadi dari kapitalis itu mensumbangsihkan menjadi pajak, istilahnya pajak gitu. Nah, kapitalis itu terjadi karena mereka tidak ada yang namanya regulasi yang ideal terhadap buruh-buruhnya. Contohnya gini, kamu sakit harus tetap bekerja gitu. Itu juga hal yang dilakukan oleh para kapitalisme gitu. Cuma negara, ya tindakannya seperti itu. Namun negara justru tidak melarang hal itu. Yang terpenting bisnisnya jelas dan tidak melanggar dari kode etik yang ada di negara atau hukum negara. Nah, makanya itu kapitalisme justru yang menjadikan alienasi atau menjadi menjadi alat penindas kepada kaum buruh ya, karena tidak adanya regulasi yang ideal, yang dimana regulasi yang ideal itu tidak menghilangkan esensi manusia dari buruh itu sendiri gitu. Iya, contohnya ya kayak tadi
Ya namanya manusia pasti sakit. Maka dari itu perlu diberikan apa ya namanya? Diberikan kompensasi gitu. Kompensasi agar gak apa-apa diberikan libur gitu. Kalau bagi yang mereka yang sakit. Nah, dan yang kedua, kata Karl Marx gini. Ini kan ada 5 urutan ya kalau bisa dibilang hierarki ya. Paling bawah itu letaknya adalah buruh. Buruh dituntut, ya Allah. Buruh dituntut untuk selalu memproduksi hal-hal di bidang industri misalnya gitu. Memproduksi barang lah apapun yang intinya bisa menjadikan profit. Entah makanan, minuman ataupun kebutuhan manusia yang lainnya. Nah, yang di atas ini kaum borjuis selalu pesta-pesta. Ya karena mereka cuman hidupnya meraup keuntungan saja yang diperoleh dari hasil kreasi atau dari tenaga kerja yang dilakukan oleh para buruh. Dan yang ketiga ada militer atau keamanan, sistem keamanan. Sistem keamanan juga ikut berperan penting dalam kinerja kapitalisme, dalam realisasi kapitalisme. Salah satu contohnya ada bea cukai, itu kan dari negara. Ya, ada pajak. Jadi walaupun memproduksi barang setiap tahun manusia yang memiliki barang, misalnya contohnya sepeda harus bayar pajak kepada negara. Dan hal itu katakanlah keamanan, bidang keamanan juga gitu. Dan yang di atasnya keamanan ada para biar saya nggak salah. Ada agamawan. Ternyata agamawan ini justru juga menjadi penyokong dari kelangsungan kekuasaan kapitalisme. Gak apa-apa bagi gini. Bahasanya gini. Gak apa-apa kamu miskin, yang penting mungkin itu sudah menjadi takdir. Kayaknya seperti gaya-gaya orang-orang fatalisme pada masa dulu gitu. Mereka cuman percaya takdir dan tidak mau melakukan yang namanya usaha. Padahal Allah SWT menyuruh hamba-hambanya selain ikhtiar juga harus berusaha yang tindakan nyata gitu. Jangan hanya berpatu pada takdir semata gitu. Takdir itu kan ada 2, takdir yang bisa diubah, yang tidak bisa diubah. Nah, kalau bukan. Ini dari peran peran agama. Jadi ya intinya bukan membangkitkan kesadaran manusia untuk berusaha, justru memberikan value yang seakan-akan manusia itu dituntut ya untuk berpaksa diri. Ya sudahlah, mungkin ini takdir saya menjadi orang-orang yang miskin. Mungkin saya nanti bisa di akhirat bisa merasakan kenikmatan surgawi. Makanya sistem kata Karl Marx, religion is opium in society. Agama adalah candu bagi masyarakat. Karena masyarakat yang dimaksud ini masyarakat buruh gitu. Yang dimana selalu diberikan doktrin-doktrin yang tidak membangkitkan semangat untuk bekerja. Justru para agamawan tidak memberikan motivasi yang justru membuat down orang buruh tani gitu. Karena dianggap takdir lah dan semacamnya. Dan yang terakhir di atas ini adalah penguasa. Tingkatan yang paling tertinggi adalah penguasa. Entah itu raja ataupun presiden. Kalau monarki berarti raja. Kalau demokrasi kalau seperti Indonesia ya presiden gitu. Dan itu juga berkontribusi dalam keberlangsungan kapitalisme juga. Karena mereka walaupun sistemnya kapitalis, mereka tetap memberikan menyokong tulang punggung perekonomian di negaranya. Salah satu contohnya ya rokok ini. Rokok akan menjadi tulang punggung utama dari sistem perekonomian yang menyokong BUMN. Ada istilah BUMN kan. Nah, yang dimana adanya BUMN atau badan ekonomi milik negara ini juga melanggengkan yang namanya sistem kapitalisme juga. Makanya katanya Surya Paloh di tahun 2020 lalu, kalau nggak salah apa 2021, Indonesia itu
secara ideologi mungkin iya benar dia menganut Pancasila, tapi secara ekonomi, secara tidak langsung mereka malu dan enggan untuk mengakui bahwasannya dia sudah melakukan yang namanya kapitalisme gitu dalam perekonomiannya. Itu yang dikatakan Surya Paloh. Nah, ya mungkin itu yang pertama untuk jawabannya Mbak Winda dengan Ustadz Jalal. Dan yang kedua pertanyaannya Mbak Winda tentang alienasi. Ya, gimana ya? Saya lupa juga. Yang mungkin yang saya dapat jawab, gini, ternyata Karl Marx itu selain dipengaruhi oleh Hegel, dia juga dipengaruhi oleh Ludwig Feuerbach. Yang dimana Feuerbach itu menyatakan bahwasanya agama itu adalah hasil proyeksi dari manusia. Ya bagaimana layaknya proyektor kan menampilkan apa-apa yang muncul dari dirinya, yang bersumber dari dirinya gitu. Jadi agama itu tidak jauh berbeda seperti itu secara kinerjanya. Dan justru agama menjadi alienasi bagi manusia karena keterbatasan yang dimiliki manusia. Semisal saya terbatas dalam halnya apa ya? Semisal saya terbatas dalam ekonomi. Nah, karena adanya bank mungkin saya bisa terbantu gitu. Tapi itu pandangan Feuerbach terhadap agama. Jadi agama adalah proyeksi manusia. Dan Feuerbach harap manusia itu menyadari bahwasanya agama itu gak ada, yang ada itu adalah manusia itu sendiri. Nah, makanya agama lahir menjadi pelarian dari manusia gitu. Justru katakan justru memberikan pandangan yang berbanding terbalik daripada Feuerbach. Justru manusia itu merasa terasingkan atau teralienasi bukan karena agama, bukan pengaruh agama gitu. Namun karena pengaruh materialisme itu. Karena manusia tidak tidak mau berusaha. Nah, hal itu disokong karena adanya takdir gitu. Ya kamu miskin karena sudah ditakdirkan miskin, itu saja. Dan manusianya itu tidak mau berusaha. Mungkin itu saja ya Mbak Winda. Siapa lagi yang belum dijawab? Ya, siapa ya? Lulu ya. Lulu menanyakan tentang kebebasan tadi. Ya, saya mau sholat dulu ya. Ini siapa yang nanya lagi tadi? Ada ya? Ah? Oh. Iya, tadi pertanyaan saya ingin menjawab dari pertanyaannya Lulu. Bagaimana kan dari cikal bakal filosofis dari Karl Marx, yaitu salah satunya tentang kebebasan. Nah, di mana kebebasan itu harus bebas dari dan bebas untuk. Nah, pertanyaannya apa tadi saya lupa. Oh ya, cara mendapatkan kebebasan. Cara mendapatkan kebebasan. Nah, mungkin cara mendapatkan kebebasan dengan adanya kapitalisme ya di masa sekarang, yang dijabarkan oleh Karl Marx tadi, ya itu. Yang pertama, para buruh harus menyadari bahwasanya posisinya itu sudah tertindas gitu. Tidak mendapatkan kebebasan lagi. Nah, sebenarnya yang tidak memberikan kebebasan karena apa-apa yang ada di material sosial itu kayak ladang itu menjadi hak milik gitu. Nah, makanya Karl Marx itu menginginkan sistem perekonomian ala-ala komunisme gitu. Bukan kapitalisme. Karena dengan komunisme semua masyarakat secara kebutuhan sudah bisa diberikan, sudah ditanggung gitu, baik itu kebutuhan makan, sandang pangan dan pendidikannya juga. Salah satu contohnya di negara Cina apa Jepang ya. Cina kalau nggak salah sampai Cina kan negara komunis.
Sampai-sampai sistem kurikulumnya yang saya baca itu di tahun 2020 Cina itu melarang adanya pendidikan-pendidikan yang berbau keagamaan. Intinya kalau di sekolah negeri Cina itu melarang adanya pembelajaran tentang materi-materi agama. Namun untuk ke sekolah yang swasta nggak apa-apa gitu. Nah mungkin itu sih. Sudah Re. Silakan. Makir kan. Cek. Apa ya? Cek. Saya tertarik ke Karl Marx ini bukan kepada ininya ya. Saya lebih tertarik pada apa? Cek. Salah satu yang membuat saya tertarik dari Karl Marx itu bukan gara-gara pemikiran umumnya ya, karena pemikiran umum saya rasa sudah banyak dibahas. Namun ada suatu hal yang oleh Karl Marx sendiri itu dilupakan. Saya juga ini sebenarnya lebih kepada kritik ya, kritik, dan saya berangkat dari kritik Dahrendorf sebenarnya, bukan dari kritik pribadi. Karl Marx itu mengatakan bahwasanya kapitalisme itu adalah orang-orang yang memiliki alat produksi. Beda halnya dengan proletar yang lebih kepada orang yang ditindas. Nah, tapi di sini yang dilupakan oleh Karl Marx itu terkadang orang yang memiliki alat produksi, modal kekayaan, modal produksi, itu tidak selalu bisa mengendalikan, tidak selalu bisa mengendalikan apa yang dikuasainya. Jadi selama ini Karl Marx hanya membatasi orang yang memiliki alat produksi, mereka bisa berkuasa atas produksi atau memiliki kontrol penuh terhadap organisasi atau kewenangan dalam sebuah kelompok yang dimilikinya, entah itu perusahaan atau lain sebagainya. Tapi yang dilupakan Karl Marx di sini adalah ternyata pada era masyarakat industri zaman sekarang, tidak semua orang yang memiliki moda produksi itu tidak selalu mereka bisa mengontrol. Artinya bagaimana? Jadi ada pepatah mengatakan, if you have $1 million and you leave it to others to control your organizations, so what can you do? Kan kalau logikanya kayak gitu. Jika kamu punya uang $1 juta, tetapi kamu menyerahkan kewenangan dalam mengelola alat produksimu kepada orang lain, apa yang bisa kamu lakukan? Di situ kekuasaan tidak ada di kamu, tapi kekuasaan ada pada orang yang kamu berikan wewenang. Nah ini yang saya rasa dilupakan oleh Karl Marx, karena kesimpulannya tidak selalu orang yang berada pada tatanan kapitalisme itu bisa menguasai semua yang dikuasainya. Contohnya kayak gini lah. Sekarang pemilik klub sepak bola misalnya, ada orang presiden klub. Nah, presiden klub itu adalah orang yang memiliki alat produksi lah, kalau bahasanya itu alat produksi dalam artian dia adalah orang nomor 1 di klub tersebut. Tapi terkadang dalam pelaksanaannya, kontrolnya, manage-nya itu tidak selalu orang yang memiliki produksi itu bisa memiliki kewenangan untuk mengontrol, tapi dia menyerahkan kepada orang lain, misalnya sebagai manajer. Nah ini yang saya rasa dilupakan oleh Karl Marx, karena malah kalau menurut saya bumerangnya itu bukan pada adanya revolusi dari kaum buruh, malah adanya pembelotan yang dilakukan oleh orang yang berhak mengendalikan ini, tapi bukan orang yang memiliki alat produksi. Ya saya rasa itu ya. Terus juga terkait alienasi. Alienasi ini sebenarnya Karl Marx ini berangkat dari pandangannya Immanuel Kant tentang moralitas.
Jadi Immanuel Kant ini mengatakan bahwasanya moralitas itu bukan sesuatu yang berbentuk dalam kepatuhan terhadap regulasi, bukan. Sehingga menghasilkan baik buruk, tidak. Jadi menurut Kant, moralitas ini adalah pengakuan otonom dari manusia itu terhadap kewajiban. Nah ini yang kemudian menjadi dasar Karl Marx itu membentuk istilah alienasi tadi. Jadi bahkan Karl Marx ini kalau bahasanya itu kurang ajar, terlalu berlebih-lebihan. Dampaknya apa? Dampaknya Karl Marx itu menolak negara. Jadi kalau pendapatnya Hegel mengatakan bahwasanya manusia itu terlahir sebagai orang yang penuh dengan egoisme yang sangat tinggi, sehingga kalau tidak ada tertib sosial itu mereka akan semaunya sendiri. Akhirnya Hegel menawarkan negara sebagai solusi. Nah ini kemudian juga oleh muridnya sendiri, Karl Marx itu kan malah menolak. Wah, negara itu realitas terpisah dari masyarakat. Jadi gak bisa negara itu disandingkan dengan masyarakat. Maka dari itu memang yang menjadi kritik terbesar Karl Marx terhadap kapitalisme ini bukan kapitalismenya sendiri, saya rasa. Yang ditolak, sumber penolakan utama ini adalah bukan keberadaan kapitalisme, tidak. Kapitalisme itu hanya sebagai dampak. Yang ditolak itu satu, kepemilikan hak pribadi. Itu toh. Karena kalau dibiarkan memiliki hak pribadi, dampaknya itu adalah kapitalisme. Jadi sumber konflik menurut saya itu adalah adanya kepemilikan hak pribadi. Ya, saya rasa itu ya. Memang iya benar sih, di dalam sistem kapitalisme yang yang kurang banyak dibahas oleh Karl Marx itu bagaimana ketika para proletar ini sudah melakukan manuver gitu. Dalam artian kan dari sistem kapitalisme itu kurang adanya kontrol. Ya kayak sistem, ya kayak yang contoh tadi, dalam ada istilahnya manajer gitu. Makanya yang Karl Marx kritik dari kapitalisme itu karena tidak ada regulasi yang bijak gitu. Ya salah satu contohnya gitu. Dan kebanyakan dari kaum borjuis atau yang memiliki sistem atau yang sudah orang-orang yang merealisasikan sebuah kapitalisme hanya mencuri dari kekayaan-kekayaan yang ditimbulkan oleh para proletar gitu. Saya kurang paham juga sih, Pak. Ya, mungkin itu saja ya. Kita akhiri diskusi pada siang hari ini karena sudah azan maghrib ya. Kesimpulannya, jadi keberhasilan di dunia secara ekonomi akan menentukan keberhasilan di akhirat nanti. Iya, saya terpantik kepada kata-katanya Max Weber. Ini bukan Karl Marx ya. Cuman hampir sama gaya-gayanya Max Weber dengan Karl Marx, spirit kapitalisme. Ya mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.